Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Luki di mata kuliah asesmen ya, dasar-dasar asesmen psikologi. Kita kali ini memasuki pertemuan ke-11 ya, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, memang ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita akan pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, Bu Luki akan menyampaikan materi tentang tes inteligensi. Setelah sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenal metode metode asesmen ya. Salah satunya observasi, wawancara, dan juga sekarang kita mulai memahami lebih mendalam tentang tes. Nah, kalau di sebelumnya kita mengenal adanya observasi dan juga wawancara yang juga bisa berfungsi sebagai alat pengumpul data, dalam hal ini wawancara itu melalui pertanyaan ya, melalui pertanyaan, kemudian observasi itu melalui pengamatan. Nah, tes ini adalah melalui cara yang kita berikan kepada subjek, bagaimana cara subjek mengerjakan stimulus tertentu. Stimulus dalam hal ini adalah bisa berupa item ataupun cara kita mengetesnya ya. Nah, kalau yang pertama ini kita belajar dulu mengenal tentang tes inteligensi. Jadi bagaimana mengetahui atau mengukur inteligensi seseorang. Mungkin teman-teman masih ingat beberapa waktu lalu ketika kita membincang soal tools yang digunakan dalam asesmen psikologi, ada bedanya ya antara asesmen dan tes. Mungkin ada yang masih ingat ya bedanya asesmen dan tes. Kalau asesmen itu prosesnya lebih rumit, prosesnya lebih bertahap ya, lebih memakan banyak waktu, kemudian tahapannya juga banyak gitu ya. Sementara kalau tes inteligensi, tes psikologi ya pada umumnya yang mengukur apapun ya, tidak hanya inteligensi, itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih singkat. Artinya dalam satu kali pertemuan bisa dilakukan tes itu selesai gitu ya. Dan tes itu sifatnya adalah nomotetik ya, mungkin masih ingat juga. Jadi mengukur hal yang spesifik gitu. Inteligensi ya tes inteligensi, mengukur inteligensi gitu. Tes kepribadian, mengukur kepribadian. Sementara kalau asesmen bisa mengungkap banyak aspek ya, kemudian menggambarkan diri seseorang gitu, sehingga disebut asesmen itu bersifat ideografis. Nah, mungkin teman-teman masih ingat soal itu. Baik, saya akan jelaskan ya apa itu tes inteligensi dan bagaimana kita menggunakannya di dalam proses asesmen psikologi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tes inteligensi itu bisa dibedakan dari segi cara penyajiannya dan juga waktu mengerjakannya. Kalau dilihat dari cara penyajian, kita mengenal tes inteligensi secara individual dan klasikal. Apa itu individual dan klasikal? Tes inteligensi yang individual adalah tes inteligensi yang diberikan kepada subjek untuk dia kerjakan secara individu. Jadi dia mengerjakannya sendiri gitu ya. Artinya dalam satu ruangan itu hanya ada satu tester dan satu testi. Nah, testi ini mengerjakan tesnya secara individu. Sementara kalau klasikal itu artinya dikerjakan secara bersama-sama dalam satu ruangan. Bukan kemudian tesnya itu dikerjain kelompok ya, bukan bekerja kelompok, tapi dikerjakan sendiri-sendiri secara mandiri, tapi sekaligus barengan gitu. Testernya cukup satu, testinya bisa banyak. Nah, ini adalah cara penyajian tes inteligensi secara klasikal. Kemudian ada juga jenis tes inteligensi itu dari segi waktu mengerjakannya. Ada yang speed test dan ada yang power test. Apa itu? Kalau speed test itu tes inteligensinya dilakukan berbatas waktu. Ya, jadi kalau waktu yang sudah habis, dia tidak boleh mengerjakan lagi. Tapi kalau power test itu boleh dikerjakan sampai selesai. Jadi tidak ada batasan waktu, tapi ditunggu sampai subjek selesai mengerjakan. Nah, itu yang disebut dengan power test. Nah, kemudian ada lagi dari cara mengerjakannya, ada yang disebut verbal test dan performance test. Verbal test adalah tes inteligensi yang diberikan secara verbal, artinya nanti subjek itu menjawab langsung lisan.
Jadi menjawab lisan dari apa yang ditanyakan oleh testernya. Jadi jawabannya cukup lisan. Ini akan memudahkan bagi subjek pada usia yang masih muda atau yang belum memiliki kemampuan menulis contohnya ya. Kalau paper pensil kan dia harus bisa nulis. Nah, paper pencil test atau performance test itu ngerjainnya harus dengan tertulis. Kalau performance test memang tidak selalu melibatkan unsur menulis ya, artinya unsur berbahasa, dia harus menulis atau membuat kalimat. Tapi ada juga beberapa yang melibatkan kemampuan memegang pensil gitu ya, membuat bentuk, menggambar bentuk gitu atau menelusuri suatu garis atau bentuk gitu ya, itu namanya tes performance. Dan lain-lain contohnya juga bisa dalam bentuk menyusun puzzle, menyusun backlog. Maaf. Kemudian membuat kerajinan ini apa ya, meronce gitu ya, membuat manik-manik, itu termasuk tes performance yang artinya subjek atau tester itu harus mempraktekkan hal tertentu gitu ya yang bisa menggambarkan kemampuan dia menyelesaikan masalah, yang artinya juga bisa mengukur inteligensinya gitu. Kemudian yang keempat ada pembedaan tes inteligensi menurut hal yang diungkap. Nah, ini juga penting teman-teman. Ini berkaitan dengan grand theory atau teori yang mendasari penyusunan alat tes inteligensi itu sendiri. Jadi alat tes inteligensi itu kan bermacam-macam dan disusun berdasarkan teori-teori yang tersendiri ya. Jadi tokoh A, B, C itu punya versi teori inteligensi sendiri-sendiri, dan itu digunakan sebagai dasar untuk menyusun aspek atau dimensi yang akhirnya dibuat sebagai alat ukur inteligensi gitu. Nah, kalau dari hal yang diungkap ini, kita mengenal adanya fluid intelligence dan crystallized intelligence. Kalau fluid intelligence itu artinya inteligensi yang bersifat bawaan begitu. Jadi sudah ada pada diri seseorang gitu tanpa harus distimulasi gitu ya. Kalau fluid intelligence itu, kalau crystallize itu yang perlu distimulasi. Jadi hasil belajar, kemudian hasil dia itu mengamati lingkungan ya, hasil belajar mengamati lingkungan, apa-apa yang dia dapatkan dari lingkungan secara akademik maupun non akademik, tapi dibangkitkan karena stimulasi gitu ya, itu namanya crystalline intelligence. Kalau yang fluid itu bawaan dari lahir, biasanya udah ada dan bisa digunakan sehari-hari gitu ya tanpa harus diberi stimulasi gitu. Nah, kemudian ada yang kelima itu jenis tes inteligensi berdasarkan hasilnya atau hasil pengukurannya. Ada hasil pengukuran tes inteligensi yang menghasilkan general intelligence, ada yang differential intelligence. Hasil pengukuran yang general intelligence itu artinya adalah hasil pengukuran inteligensi secara umum. Nah, jadi dia menggambarkan kemampuan inteligensi secara umum. Secara umum itu artinya apa? Tentang bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan inteligensi secara umum yang tidak spesifik, artinya mengarah pada kemampuan tertentu. Kalau sudah mengarah pada kemampuan verbal, kemampuan numerik, itu artinya differential intelligence. Jadi inteligensi yang diferensial atau khusus ya. Kalau yang umum ini lebih ke kemampuan secara umum menyelesaikan masalah, mengamati objek, menilai atau mengevaluasi suatu hasil pengamatan gitu ya. Tapi kalau diferensial itu sudah mengarah pada kemampuan yang bersifat khusus, misalnya kemampuan berhitung, kemudian kemampuan kemampuan berbahasa ya, kemampuan logika gitu, terus kemampuan motorik. Nah, itu sudah masuk ke kemampuan yang khusus. Nah, ini yang biasanya differential intelligence itu juga berdekatan dengan konsep bakat atau disebut dengan bakat khusus gitu ya, kemampuan khusus. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian kategori selanjutnya adalah tes inteligensi yang berdasarkan usia. Nah, teman-teman bisa nanti membedakan alat tes inteligensi yang digunakan untuk anak atau dewasa.
Kemudian juga ada pembagian alat tes inteligensi berdasarkan pendidikan testi. Ada yang untuk yang tidak berpendidikan, artinya belum mengenyam bangku sekolah. Ini biasanya bentuk tesnya itu tidak ada yang berupa kata-kata atau kalimat atau angka gitu ya, dan tidak ada tugas membaca atau tugas berhitung ya, tapi melainkan lebih ke mengamati gambar biasanya begitu. Kemudian untuk yang prasekolah itu juga ada tes inteligensi untuk yang prasekolah. Untuk yang SD, SMP, SMA, dan juga untuk yang lulus SMA itu juga ada. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini contoh-contoh tes inteligensi ya. Kalau yang dilihat ini di layar ini adalah contoh tes inteligensi dari Wechsler atau dikembangkan oleh Wechsler. Dari mulai Wechsler Bellevue 1, Wechsler Bellevue 2, kemudian WISC tahun 49, WISE atau Adult Intelligence Scale ya, Wechsler Adult Intelligence Scale tahun 55, dan seterusnya sampai WPPSI yang memang untuk anak usia 4 sampai 6,5 tahun. Ini contoh-contoh tes inteligensi, dan kesemuanya ini yang dari Wechsler ini adalah alat tes individual, alat tes inteligensi individual yang artinya hanya bisa diadministrasikan kepada subjek secara individu. Nah, kemudian ada contoh berikutnya yaitu ini tuh CFIT ya, kok nggak ada judulnya ya, saya kelupaan memberi judul. Ini adalah tes inteligensi Culture Fair Intelligence Test, maaf. Culture Fair Intelligence Test ini terdiri dari skala 1, 2, dan 3 ya. Culture Fair ini yang tadi saya bilang memang khusus untuk bisa untuk digunakan pada subjek yang memang tidak memiliki latar belakang pendidikan. Jadi isinya nggak ada kalimat, angka, huruf gitu ya. Jadi hanya isinya gambar-gambar. Terdiri dari skala 1, 2, 3. Ini bukan berjenjang, artinya harus diberikan semua skala 1, 2, 3, tapi ini dibedakan menurut usianya. Jadi kalau yang anak kecil berarti tidak punya skala 1, yang usia 8 sampai 14 berarti skala 2, 13 tahun ke atas berarti skala 3 ya. Dan ada bentuknya yang A dan B. Nah, untuk yang selanjutnya adalah contoh tes berupa standar progressive matrix. Ini untuk usia 6 sampai 65 tahun ya, standar progressive ini. Dan isinya juga gambar-gambar ini. Color progressive matrix juga isinya untuk yang bisa digunakan untuk yang tidak memiliki latar belakang pendidikan, jadi isinya gambar-gambar. Kemudian yang advance juga masih berisi gambar tapi dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, jadi memang diperuntukkan untuk yang usia dewasa atau yang cerdas atau superior ya. Kemudian ada lagi contoh tes Binet, tes Binet. Tes Binet ya, bacanya bukan Binet ya. Tes Binet ini pertama kali dikembangkan tahun 1905 di Perancis, dan seterusnya sudah diadaptasi di UGM. Yang di Indonesia yang dipakai sampai sekarang itu adalah form LM ya, yang teman-teman lihat di sini form LM. Nah, form LM ya namanya, tahun 60 itu sudah direvisi ulang ketika di tempat pengembangannya sana di Stanford University Amerika Serikat, tapi kemudian yang diadaptasi di UGM adalah yang versi tahun 60-nya, walaupun sebenarnya di versi yang aslinya di Amerika sana sudah diadaptasi berulang kali ya, sudah di-upgrade gitu berulang kali, tapi yang masih digunakan di Indonesia sampai saat ini adalah yang versi tahun 60-nya. Gitu. Kemudian di tes Binet ini digunakannya bisa mulai tahun kedua ya, dan akhirnya menghasilkan IQ. Selain menghasilkan IQ juga menghasilkan yang disebut dengan mental age atau usia mental. Nah, itu pengenalan tentang tes inteligensi. Sekilas ya, apa-apa saja yang merupakan jenis-jenis tes inteligensi. Nanti saya akan sambung di materi selanjutnya tentang nama-nama ya, dan juga pembagian, pengelompokan jenis-jenis tes inteligensi. Nanti disambung pada materi yang selanjutnya. Nah, dengan demikian materi tentang pengenalan tes inteligensi sudah selesai. Nanti teman-teman bisa
memperluas pengetahuannya mengenai tes intelijensi dengan belajar mandiri ya, bisa dilihat dari referensi yang ada atau juga mencari sumber referensi lain dengan mengetik keyword dari nama-nama alat tes yang sudah saya sebutkan tadi. Wechsler, misalnya Wechsler Intelligence Scale for Children, misalnya, atau ISC, kemudian tes Stanford Binet, tes Culture Value Intelligence Test, kemudian Raven Progressive Matrix, itu ya. Nah, yang sudah ada tulisannya di dalam materi tadi, teman-teman bisa mencari sumber referensi sendiri untuk belajar lebih jauh apa itu nama-nama alat tes tersebut. Walaupun sebetulnya nanti ketika teman-teman masuk ke semester berikutnya ada mata kuliah yang khusus mendalami tes intelijensi. Baik, sekian dari saya. Kita lanjutkan tanya jawab atau sesi diskusi pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.